Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Baik, ketemu lagi pada pelajaran PPKN. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirat, dan juga marilah kita berdoa apabila ada teman-teman kita, guru-guru kita, orang tua kita yang sudah sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, dan juga marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Silakan dibuka LKS-nya. Kemarin kita nyampe pada yang perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di Indonesia terdiri dari pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut, mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Baik itu perbedaan pakaian, rumahnya, mata pencarian atau pekerjaannya, serta benda yang digunakan. Sekarang keadaan transportasi dan komunikasi. Ini adalah faktor-faktor penyebab dari keberagaman, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Perbedaan kemudahan dan kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga menjadi penyebab perbedaan dalam masyarakat. Antara daerah kota besar, daerah pedalaman memiliki kemajuan sarana transportasi dan komunikasi yang berbeda. Jadi di sini misalnya saja di suatu daerah, anggaplah di kota besar yang masyarakatnya maju serta dengan masyarakat perbedaan, tentu ada suatu perbedaan yang sangat signifikan. Misalnya saja dari segi mata pencarian. Kalau orang perkotaan, anggap saja kasarannya itu mereka bekerja di pabrik, ada yang di kantor, pegawai, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di pedesaan itu mayoritas atau kebanyakan ada yang petani, ada yang peternak, entah itu ayam, sapi, dan lain sebagainya. Berikutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Perbedaan sikap dalam menerima suatu yang baru, baik berasal dari dalam maupun luar masyarakat, mempengaruhi keberagaman. Di sini masyarakat kota cenderung lebih mudah menerima perubahan dibandingkan masyarakat pedalaman. Jadi misalnya saja, kalau kita lebih mudah menerima suatu perubahan, anggap saja kasarannya teknologi dalam bidang komunikasi HP, anggap saja HP. Kalau kita masyarakat perkotaan lebih mudah menerima terhadap perubahan tersebut, sedangkan masyarakat desa biasanya lebih mempertahankan kebudayaan yang lama. Serta misalnya dari segi pakaian masyarakat pedesaan lebih menjaga pakaiannya. Kalau kita di sini kata yang di perkotaan pakaian yang kurang bahan malah kita kenakan. Tapi untuk saat ini sih, kalau saya melihat sih hampir rata. Itu kita bicara pada zaman dulu. Kalau sekarang generasi muda-mudi, baik yang kota maupun yang pedesaan, ya hampir sama saja. Hampir tidak ada bedanya, hampir menerima terhadap perubahan tersebut. Berikutnya, silakan dibuka LKS
keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Dibaca LKS-nya. Suku bangsa adalah bagian atau golongan dari suatu bangsa yang erat kaitannya dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Suku bangsa juga dikenal dengan istilah etnis. Suku bangsa mempunyai ciri mendasar atau tertentu. Ciri itu biasanya berkaitan dengan asal-usul kebudayaan. Misalnya saja saya suku Arudam, dari wong Jawa ngarani suku Madura. Dari segi bahasa pun saya bukan sih, memang berbeda antara bahasa Madura dengan bahasa Jawa atau bahasa di Malang, itu berbeda, padahal kita sama-sama orang Jawa. Dari logat pun juga berbeda, entah itu juga dari segi fisik maupun juga kadang ada perbedaan. Nah, itu suku atau etnis. Di sini ada nama-nama suku di kotak kolom itu. Ada Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu, Sangkil, apa lagi nih? Aneu, Jami. Serta ada provinsi yang di Sumatera, ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan lain sebagainya. Keberagaman suku di Indonesia tersebar di seluruh Indonesia. Setiap pulau di Indonesia memiliki suku yang berbeda. Misalnya, Pulau Jawa didiami oleh suku Jawa, Betawi, Sunda, dan Madura. Pulau Sulawesi didiami suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan lain-lain. Pulau Papua didiami suku Asmat dan suku Dani, dan masih banyak suku lainnya. Jadi Indonesia ini negara yang beraneka ragam sara. Apa sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal atau suatu suku, yaitu bisa dari fisiknya. Misalnya fisiknya kalau orang Madura seperti apa, serta bahasanya seperti apa, enje, iya, engko, itu beda. Serta adat istiadatnya. Misalnya kalau orang Madura itu ya kerapan sapi, kalau di sini saya kurang paham. Dan keseniannya. Ciri inilah yang membedakan suatu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai keberagaman agama dan kepercayaan. Cukup sekian materi kita pada minggu hari ini. Ingat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Saya selalu mewanti-wanti kalian semua bahwasanya ini sudah semester 2 atau mau kenaikan kelas. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, dimana kalian belajar di rumah, tidak diawasi orang tua. Bagi yang tidak diawasi, kadang ada yang tidak jujur. Orang tua menanyakan, sudah mengerjakan? Nah, sudah, tapi kalian belum mengerjakan. Nah, itu kalian dosanya double. Udah dosa kepada orang tua, dosa kepada guru. Jadi biar ilmunya barokah, mari kita mulai kejujuran dari diri kita sendiri. Jangan takut salah, tapi takutlah jika kalian tidak mengerjakan hal-hal yang kalian tidak pahami, bisa tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.